Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 rumah warga di wilayah Talang Putri, Palembang ludes dilalap si jago merah. Geger, seorang sopir truk di Muara Enim ditemukan tewas dalam kondisi tangan terikat dan mulut disumpal kain. Tak habis pikir, seorang ayah di Kabupaten Pali memperkosa anak tirinya yang masih remaja sebanyak 5 kali. Kita ke informasi pertama. Si jago merah menghanguskan 3 rumah warga di wilayah Talang Putri, Palembang Selasa lalu. Pemicu kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kencangnya angin juga membuat api dengan cepat meludeskan si isi rumah. Kobaran si jago merah membuat warga panik. Tatkala api yang berkobar makin lama makin membesar. Warga khawatir si jago merah akan merambat ke rumah-rumah lain yang jaraknya berdekatan. Dalam tempo cepat, kebakaran menghanguskan 3 rumah semi permanen yang berada di Jalan Kapten Robani Kadir, Lorong Nurul Putri, Pelaju, Palembang, Selasa lalu. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Beberapa warga melihat api berasal dari dalam salah satu rumah yang ditinggal pergi pemiliknya. Yang mana, Bang? Dari sebelah situ. Dari ujung. Yang ujung yang rumah yang kan itu dempet 2 rumah itu. Sikoknya rumah anaknya itu. Betul api itu. Itu ada yang nempat tidak rumah yang? Ada anaknya, tapi jangan ditinggal ke itu. Listrik konsulit listrik pendek ya. Iya. Memang ada nih kan. Berapa rumah ini, Bang? Jalan, Bang? Yang sebelah situ kena tak, Win? Sebelah situ. Kena juga. Nah, jadi 3. 3 ya. Iya, 3. Api dapat dipadamkan usai petugas menerjunkan 5 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Sedang dalam kebakaran tidak ada korban jiwa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara di Kota Pagar Alam, sebuah rumah semi permanen ludes terbakar si jago merah pada Selasa lalu. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Si jago merah melahap sebuah rumah semi permanen di Dusun Baru, Kelurahan Alun 2, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam pada Selasa lalu. Api dengan cepat membakar seluruh bangunan yang terbuat dari kayu. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga bahu-membahu berupaya memadamkan api yang terus membesar. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari dalam rumah. Untuk kebakaran di Jalan Alun 2 itu terjadi pada pukul 16.00 WIB, rumah milik Bapak Darwin. Jadi terjadinya kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Pada saat istrinya berada di rumah sendirian, terjadi kebakaran, ada api dari atap dan istrinya keluar untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dan melaporkan kepada suaminya. Ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada dan kerugian diperkirakan 400 juta. Api dapat dipadamkan usai petugas menerjunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa, namun korban tak sempat menyelamatkan barang berharga yang berada di dalam rumah. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Pagar Alam. Hendak berbalik arah, sebuah sepeda motor yang berboncengan 3 orang terlibat kecelakaan dengan 2 sepeda motor lain di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya kritis. Astagfirullahaladzim. Tabrakan maut melibatkan 3 sepeda motor ini terjadi di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Peristiwa itu terjadi ketika sepeda motor yang berbonceng 3 orang hendak berbalik arah, lalu bertabrakan dengan 2 sepeda motor lainnya. Kejadian ini mengakibatkan seorang pengendara sepeda motor bernama Andi Aldias tewas di tempat kejadian, sementara 2 lainnya alami luka berat. Terjadi dikarenakan ada pengemudi motor yang berbonceng 3 yang mengarah dari arah Lampung ke Kayu Agung. Setibanya di tempat kejadian perkara, yang bersangkutan melakukan
putar arah balik mendadak sehingga dari arah Kayu Agung menabrak kendaraan tersebut dan dari belakang juga menabrak kendaraan tersebut. Jadi terjadi laka lantas 3 kendaraan motor roda 2. Untuk korban sendiri, Pak? Untuk korban dari pengendara yang mutar balik itu mereka berboncengan 3. Salah satunya meninggal dunia dan 2-nya lagi ada di rumah sakit dalam perawatan. Hingga Selasa siang, 2 korban kritis masih menjalani perawatan di RSUD Kayu Agung. Sedang motor yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Mapolres Ogan Komering Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sempat dikabarkan hilang, seorang sopir truk di Kabupaten Muara Enim ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan kondisi mengenaskan. Jenazah korban ditemukan membusuk dengan kondisi tangan terikat dan mulut disumpal kain. Seorang pria ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Selasa lalu. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan. Tangannya terikat tali serta mulut tersumpal kain. Korban ditemukan di area dapur dan pertama kali ditemukan oleh keponakannya. Diduga korban sudah tewas lebih dari 1 hari lantaran jasadnya sudah mulai membusuk. Pria 71 tahun itu sempat dilaporkan hilang oleh perusahaan tempatnya bekerja sebagai sopir truk sejak Sabtu 12 Oktober 2024 lalu. Selain kondisi tangan yang terikat serta mulut yang disumpal, terdapat sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di bagian kepala, menguatkan indikasi korban meninggal akibat dibunuh. Ditemukan ada mayat atas nama Samil. Ini korban ini pemilik rumah berarti Bang ya? Ya, Saat ditemukan seperti apa Bang? kondisi sudah membusuk, badan sudah membusuk dan memang ada bercak dan rembesan darah. Tangan diikat, mulutnya disumpel kain, sama jenazahnya ditutup sejadah. Memang Bapak ini sudah berapa lama udah kati komunikasi dengan kita? Terakhir malam Sabtu. Apa komunikasinya yuk sama Bapak? Nelpon Nelpon kalau dia lagi di jalan. Oh lagi di jalan. Ini ke rumah yang ditemukan itu rumah Bapak atau memang rumah kita nih ya? Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban diotopsi dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sedang pelakunya dalam pengejaran polisi. Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.